pasien RPK. Perkenalkan, nama saya Rahmatia, saya perawat pertama. Perkenalkan, saya Yuni, saya perawat kedua. Perkenalkan, saya Yeni, saya perawat ketiga. Selamat pagi, Pak. Saya Rahmatia. Bapak bisa panggil saya Sister Tia. Saya yang berdinas pagi hari ini dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Saya mahasiswa dari Studi Publik Makassar. Boleh tahu Bapak namanya siapa? Bapak Jono. Suka dipanggil siapa, Pak? Jono. Oke, baik, Pak. Sekarang saya akan panggil Bapak Jono ya. Bagaimana tidurnya semalam, Pak? Bagaimana perasaan Bapak sekarang? Emosi. Saya lihat Bapak suka marah ya, kesal. Oke, bagaimana Bapak kalau hari ini kita ngobrol, membahas tentang apa yang menyebabkan Bapak marah dan cara mengontrol emosi atau marah Bapak. Bapak bersedia? Yesus. Oke, Bapak mau waktunya berapa lama untuk ngobrol sama saya? 5 menit terus. Bagaimana kalau 5 menit tidak cukup Bapak? Bagaimana kalau 10 menit saja bisa? Yesus. Jadi coba Pak ceritakan apa yang buat marah. Jadi Yesus 2 minggu yang lalu itu saya baru saja di PHK dari perusahaan. Apa yang dilakukan kalau marah sih, Pak? Yang biasa bisa lakukan itu kalau lagi marah itu membanting barang yang ada di sekitar saya. Bagaimana perasaan Pak kalau sudah dibanting barang? Kadang kacau, emosi. Dalam sehari itu bisa marah berapa kali? Tidak menentu sus. Kalau saya lagi sendiri itu sering muncul emosi, tidak karuan. Pak, yang dialami itu namanya resiko perilaku kekerasan. Nah, ada teknik atau cara untuk mengatasi kalau misalnya marah atau kesal. Jadi yang salah satunya itu relaksasi napas dalam. Kalau misalnya ada nih tanda-tanda kalau misalnya mau marah itu bisa berdiri atau duduk dengan rileks, terus tarik napas dalam, lalu keluarkan dari mulut. Bapak bisa ulangi apa yang saya katakan tadi? Jika muncul tanda marah, tarik nafas dalam-dalam, kemudian buang dengan mulut. Bagaimana perasaan Bapak setelah lakukan relaksasi nafas dalam? Sedikit lebih tenang sus. Ya, jadi itu tadi yang pertama yang bisa dilakukan kalau misalnya mana terus kalau misalnya tidak efektif yang pertama bisa dilakukan lagi dengan cara memukul bantal atau memukul kasur. Bisa dipaham Pak Jono? Bisa sus. Oke Pak, jadi bisa dijelaskan, bisa disebutkan ulang apa saja yang bisa dilakukan atau untuk mengontrol kalau misalnya marah. Pertama, relaksasi nafas dalam. Ya. Jika cara itu kurang efektif, bisa lakukan memukul bantal atau kasur sus. Oke, betul sekali Pak Jono. Jadi itu tadi yang bisa kita lakukan Pak. Untuk hari ini sudah cukup Pak. Kita bisa ketemu lagi besok sekitar jam segini. Apakah Bapak bersedia? Bersedia sus. Oke, Bapak mau meluangkan waktunya berapa menit besok? Seperti hari ini saja sus. 10 menit ya Bapak. Oke, mau di tempat mana Pak? Cari tempat lain sus. Oke Pak, kalau begitu saya permisi dulu ya Pak. Selamat beristirahat, selamat pagi. Silakan dulu, Pak. Yesus. Bapak sudah minum obat dari dokter. Di sini ada 2 obat ya Pak. Yang warna orange ini namanya CPZ, gunanya untuk membuat pikiran tenang.
Yang warna putih ini THP gunanya agar rileks dan tidak tegang. Obat ini diminum 2 kali sehari ya Pak, jam 7 pagi dan jam 6 sore. Ini ya Pak obatnya. Nanti setelah Bapak minum, kalau Bapak rasa mulutnya kering, boleh Bapak minum air putih yang banyak ya. Yesus. Apa perasaan Bapak setelah kita mengobrol tentang cara minum obat ini? Coba Bapak sebutkan lagi obat yang akan Bapak minum. Yang warna orange ini CPZ untuk menenangkan, dan yang putih ini THP untuk merilekskan dan tidak tegang. Ya, bagus sekali ya Pak. Sekarang kita masukkan ke dalam jadwal ya Pak. Yesus. Oke, sekian dulu hari ini Pak. Besok kita ketemu lagi seperti tadi jam 7 pagi ya Pak. Yesus. Untuk selanjutnya itu besok kita latihan berbincang-bincang dan spiritual. Tempatnya Bapak maunya di sini saja atau di tempat yang lain Pak? Di sini saja Yesus. Oke, baik. Sampai jumpa ya Pak. Saya permisi dulu. Silakan duduk Pak. Selamat pagi Pak. Masih ingat dengan saya Suster Tia? Mas Yesus. Seperti janji kita kemarin, kita akan ngobrol sekarang ya Pak. Yesus. Sebelumnya bagaimana perasaan Bapak? Sudah lumayan membaik Yesus. Latihan apa saja yang sudah Bapak lakukan? Latihan relaksasi nafas dalam, kemudian latihan memukul bantal. Setelah Bapak melakukan latihan tersebut secara teratur, apa yang Bapak rasakan? Sedikit tenang Yesus. Lalu bagaimana dengan rasa marahnya Pak? Masih sering terjadi. Sesuai dengan kontrak kemarin, kita akan latihan cara lain untuk mencegah rasa marah, yaitu dengan ibadah sesuai dengan keyakinan Bapak. Yesus. Coba menurut keyakinan Bapak, memukul orang itu baik atau tidak? Lalu menurut agama Bapak, apakah memukul orang itu diperbolehkan? Dalam keadaan tertentu. Nah, itu berarti kegiatan ibadah apa saja yang sering Bapak lakukan jika berada di rumah? Sholat, ngaji, dengerin ceramah. Di antara yang Bapak sebutkan tadi, yang mana yang mau Bapak coba? Dengerin ceramah. Baik, kalau begitu mari kita dengar ceramah sedikit ya Pak. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita di dalam surat Al-Ma'arij gimana caranya biar mental, jiwa dan hati kita itu stabil. Gak halu aja suara malu ada seterusnya, tapi dia stabil. Kata Allah, illal musallin, kecuali orang yang sholat. Pada dasarnya manusia itu labil, dikasih ujian labil, dikasih nikmat labil, dikasih ujian belum, putus asa, dikasih nikmat lupa diri, sombong dan seterusnya, kecuali illal musallin, orang yang sholat. Illal musallin, kecuali orang yang sholat. Sehingga bagi orang yang beriman, sholat itu adalah rohatul qalb, rohatul nafs. Sholat itu adalah rehatnya hati, rehatnya jiwa. Jika jiwa dan hati kita merasa lelah dan capek, maka sholat adalah istirahatnya. Jika
jika Nabi capek dengan omongan orang-orang yang membenci beliau, capek dengan fitnah, capek dengan caci makian dari orang-orang kafir Quraisy. Nah, itu tadi bagaimana perasaan Bapak setelah mendengar ceramah? Tenang, Sus. Kalau begitu Pak, bisa disebutkan lagi cara ibadah yang kita lakukan pas merasa marah gitu? Sholat, dengerin ceramah, mengaji. Ya bagus sekali Pak. Hari ini harus kita lakukan apa yang tadi saya ajarkan, nah mengerti lagi. Ya, Sus. Kalau begitu cukup dulu untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk waktu tak. Sehat-sehat Ki Pak.